Pak Rocky itu hidupnya salah. Seolah-olah ada antitesis dari luar. Oke, lanjut yang di belakang. Yuk. Baik, terima kasih yang mulia. Baik Prof, nama saya Rudolf Rajestorus, saya dari Pengadilan Negeri Kota Baru. Dari Pengadilan PN Kota Baru. Kota Baru Padang. Solok Padang. Solok Padang. Baik, saya ingin bertanya Prof, tadi kan sempat Prof menyatakan logika itu menghilangkan kontradiksi. Kontradiksi itu kan yang sepanjang yang saya ketahui, itu terjadi pertentangan antara dua hal yang berbeda. Lalu terdapat juga asas notorius patent notoren vetus notorius. Artinya hal-hal yang bersifat umum tidak perlu lagi dibuktikan. Yang seperti yang saya ketahui, hal-hal yang bersifat umum itu kan hal-hal yang in general. Artinya yang diketahui oleh khalayak banyak, tidak perlu dibuktikan. Namun ketika itu terjadi suatu pertentangan antara hal-hal yang umum itu, bagaimana cara menempatkan logika agar hakim bisa memberikan keadilannya dalam proses pembuktian itu? Itu satu. Yang kedua, izin Prof, saya ingin menyatakan argumen saya tentang hukum kan Prof. Menurut saya hukum itu abstrak. Hal abstrak yang mengatur setiap kehidupan pola pikir manusia. Setiap kehidupan manusia itu diatur oleh hukum Prof. Nah, dalam hukum yang tertulis itu adalah cara manusia untuk menangkap hukum itu sendiri. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan atau sistematik itu sendiri. Namun ternyata kalau kita lihat Prof, di Undang-Undang Perkebunan Kelapa Sawit kalau nggak salah di pasal berapa itu Prof ya? 107. Itu mengatakan setiap orang dilarang yang secara tidak sah memungut hasil panen. Yang menurut saya memungut ini kan banyak halnya Prof ya. Itu justru mempersempit arti dari memperluas arti dari pencurian dari pasal 362 itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Prof tentang pengertian hukum itu sendiri? Yang kedua, bagaimana pendapat Prof tentang pasal itu tersebut? Terima kasih Prof. Ya. Jadi mengajukan pertanyaan yang kedua tadi kaitannya dengan pasal terkait mengenai sawit ya. Ntar saya juga baca, tapi intinya memungut hasil sawit yang sudah dipanen lalu kemudian letakkan di bawah gitu ya. Itu yang nggak boleh gitu diambil. Ya memang nggak boleh, apalagi yang mau diambil di situ gitu ya. Sehingga kemudian kamu anggap memperluas. Coba nanti aspeknya itu tadi itu masih abstrak, ya silakan Prof. Mungkin mau dijawab juga abstrak, nangkapnya apa ya? Ya Pak, ya memang ada prinsip-prinsip umum. Aforisme misalnya itu prinsip umum di dalam hukum. Tapi itu kan prinsip yang kita bisa pakai kalau dia mempermudah variabel-variabel dalam kasus itu dibuka. Jadi kalau hukumnya nggak ada ya pakai prinsip umum, kan dalilnya begitu kan. Tetapi soalnya adalah kecenderungan kita untuk tidak mau membongkar isi persoalan. Lalu kita jump to conclusion dengan memakai prinsip-prinsip umum itu. Saya kasih contoh kemarin ya, ini bagaimana cara memakai prinsip umum itu membuat saya jadi terdakwa di dalam satu acara. Idul Adha, Hari Raya Kurban. Saya ada dalam satu webinar bersama seorang ahli agama, profesor doktor. Dia bilang begini, Pak Rocky itu hidupnya salah. Karena dia mau menerangkan soal filsafat pengorbanan Nabi Ibrahim, padahal dia tidak mengikuti Nabi Ibrahim, yaitu berkeluarga tuh, mempunyai anak itu. Tuh. Ya secara umum, dalil umum, oh iya benar. Tetapi kalau kita preteli argumennya, coba saya tanya begini pada dia.
argumen Anda berlaku pada usia Nabi Ibrahim 75 tahun atau sebelumnya. Dia mulai ragu nih pertanyaannya, jebakan. Akhirnya dia berhenti buat menjelaskan. Karena yang dia terangkan itu adalah keadaan Nabi Ibrahim setelah usia 75 tahun. Bukan sebelumnya. Sebelumnya dia dibully juga karena gak punya anak. Jadi kenapa dia membuli saya, padahal saya belum seusia Nabi Ibrahim kan. Logikanya begitu kan. Dia memakai dalil umum, padahal kasus saya itu tidak segitu. Masih ada potensi. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi banyak orang diterangkan tapi dia nggak ngerti. Yang diterangkan itu sebetulnya nggak logis. Jadi itu bukan itu perbandingan apple to apple juga, tapi antara apel busuk dan apel sehat. Antara akal sehat dan akal yang dungu itu. Nah, mungkin dia sadar belakangan lalu dia mulai bercanda dengan saya. Jadi tetap kita tahu bahwa membuat perbandingan harus paralel layer per layer, baru kita tahu bahwa itu perbandingan. Nah, dalil umum juga dipakai dalam bentuk perbandingan tuh, itu prinsipnya begitu. Dapat poinnya? Nah, kalau kasusnya sendiri soal sawit itu ya oke, itu kita nggak tahu cara mungutnya gimana tuh kan. Kita mesti tahu dulu ini mungut itu diam-diam dimasukin terus dijual atau hak dia untuk mungut itu yang dilindungi oleh adat kan mesti lebih lengkap. Jangan sekedar mengatakan memungut itu. Ya, atau sawit yang jatuh dari truk-truk ketika diangkut di jalanan boleh apa enggak dipungut? Ya, jadi baik ya. Masih banyak pertanyaan tapi apakah masih ada yang mau disampaikan terkait mengenai logika lalu kemudian menggunakan perbandingan atau dialektika yang tadi belum dijelaskan terkait mengenai Hegelian? Oke, saya terangkan soal yang seringkali disalah tafsirkan di kampus gitu, soal dialektika itu. Seringkali dosen hukum atau dosen filsafat atau dosen metodologi mulai dengan prinsip begini. Ini ada tesis, lalu ada antitesis, lalu ada sintesis. Sintesis ini pada waktunya jadi tesis, lalu ada antitesis lagi, ada sintesis baru. Ini namanya proses dialektika. Yang sering salah dipahami, seolah-olah ada antitesis dari luar. Lalu kita bertanya, dari mana antitesisnya? Antitesis itu datang dari problem tesis sendiri. Itu masalahnya tuh. Jadi kasus itu dia berbunyi sendiri, lalu kita tahu. Kasus itu memperlihatkan sendiri pada kita apa yang terjadi di dalamnya tuh. Bisa tangkap nggak perumpamannya? Bisa begini nih. Lawan dari cinta adalah benci itu. Lawan dari cinta adalah benci itu. Sekarang kita tanya, ini bencinya datangnya dari mana itu? Ya. Dari dalam rasa cinta itu sendiri. Jadi selalu kita mesti anggap bahwa nggak ada faktor luar yang kita sebut tesis. Tesis selalu datang dari problem di dalam, antitesis datang dari problem di dalam tesis sendiri. Buruh itu datang dari dalam kapitalisme sendiri. Kenapa buruh dianggap sebagai antitesis? Karena dia tidak diasuh di dalam tesis. Tesis itu memproduksi radikal bebas. Jadi tesis faktor di dalam diri sendiri yang kemudian mengambil cara lain untuk mengeksplisitkan ontologinya atau pikirannya atau eksistensinya. Itu dasarnya. Dapat pun itu ya. Setiap kasus di dalam dirinya ada penyelesaian. Karena built in.
dari keutuhan, ada keretakan. Nah yang bahaya kalau kita mengasumsikan, kita mesti cari dari luar antitesisnya, itu nggak ketemu-ketemu. Itu pentingnya kita menganalisis secara habis-habisan isi tesis itu. Tadi saya katakan bahwa tesis selalu berada dalam keadaan tidak stabil. Jadi kita mesti asumsikan tesis tidak mungkin stabil. Kalau dia stabil tidak mungkin ada antitesisnya. Jadi keadaan tesis selalu ada di dalam situasi oscillating. Dia bergerak terus. Karena soal waktu, karena soal kecepatan, karena soal... Jadi potensi kontradiksi itu justru ada di dalam tesis sendiri. Nanti saya cari akal buat terangin dengan cara yang lain. Kenapa seseorang setelah bercinta akhirnya dia memutuskan untuk membunuh pasangannya? Oh, karena evil di dalam kepalanya tuh. Ada setan masuk dalam kepalanya. Bagaimana menerangkan? Kan tadinya dia bersih dalam percintaan, tiba-tiba ada setan masuk tuh. Berarti ada bolong, ada retak di situ. Tapi kita asumsikan dia dari luar, bukan, retaknya sendiri itu yang namanya setan, iblis. Gak datang dari mana-mana, datang dari retaknya sendiri. Dapat poin itu ya. Nah karena itu ada kemampuan untuk mengeratkan kembali retaknya, lalu baikan. Kalau dia dari luar pasti dia hilang, nggak akan ada problem baikan di situ. Itu bisa kita pakai untuk menerangkan soal ekonomi, soal politik, soal global, soal pecahnya koalisi segala macam, kan itu intinya adalah proses dialektik yang berlangsung di dalam institusi tesis itu sendiri. Jadi jangan salahkan oposisi misalnya, kalau kabinetnya retak, memang di dalam kabinet itu pasti ada crack. Demikian juga dalam putusan hukum kan, yang tadi kita bicarakan. Karena putusan hukum itu sifatnya tesis dan kita tahu bahwa di dalam putusan itu ada kontradiksi kendati kecil, maka kita intip kontradiksi itu untuk kita naikkan menjadi banding. Kan itu intinya. Si pengacara lihat ada kontradiksi di dalam putusan itu, dia naikin jadi banding. Jaksa melihat ada kontradiksi, dia naikin jadi banding. Nah kecepatan membaca kontradiksi itu yang kita mau latih itu. Supaya jangan kita anggap oke udah selesai. Tetapi berikan kesempatan, apa namanya, give change a chance. Beri kesempatan pada perubahan. Give change a chance. Itu. Tadi yang di awal gitu ya. Beri gimana bahasa ini? If change a chance. Beri chance, beri kesempatan pada perubahan, itu maksudnya. Itu juga yang membuat para analis berpikir bahwa dia punya kesempatan untuk membongkar kasus karena sifat yang tidak stabil itu. Ada kuriositas, ada kegugupan, ada kenekatan untuk secara intuitif mengatakan bahwa ini kok secara logis ada yang nggak benar ya. Lalu mulai dibikin analisis dalam keadaan semacam itu. Oke, ya. Baik, beri tepuk tangan dulu. Kita mulai tadi jam 7.20 ya, jam 19.20, sekarang jam ya 21.35 ya. Mata udah mulai redup begini-begini ya. Kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Ini ada pertengahan, ada tes ya. Untuk menjadi hakim minimal usia kalian berapa? 25 tahun. Ya,
kita main logika nih. Untuk menjadi hakim tinggi ada yang tahu usianya berapa? Di undang-undang. 40 tahun. Untuk menjadi hakim agung, tahu usia minimalnya berapa? 45 tahun. Artinya apa? Hakim di pengadilan negeri lebih muda dari hakim pengadilan tinggi. Hakim di Mahkamah Agung lebih tua dari hakim di pengadilan tinggi. Kalau kemudian dirubah hakim untuk jadi hakim tinggi usianya ya minimal 55 tahun, artinya apa? Hakim tinggi lebih tua dari hakim agung. Begitu kan? Sehingga kemudian kesempatan kalian untuk lama jadi hakim agung, ya kan? Itu nanti dikalahkan oleh ketentuan 45 tahun. Yang boleh untuk daftar 45 tahun siapa? Hakim-hakim non karir. Nah, itu tesnya ya. Tesnya untuk kalian begitu ya. Sehingga biar logikanya tetap jalan ya. Jadi main-main seperti itu.